Al-Ghazali bilang bahwa Al-Aqsa itu artinya masa lalu kamu yang paling jauh gitu. Sekarang hidup yang sekarang ini snapshot dari rangkaian kehidupan, babak-babak drama kehidupan yang berchapter-chapter gitu, sampai dengan kehidupan yang pertama kali. Makanya waktu itu Nabi Muhammad bilang, aku waktu Isra bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya gitu. Jadi dia bisa mengalami hidup-hidup sebelumnya dan dia mengajak kita untuk mengalami pengalaman yang sama. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih tetap bersama saya, Abu, Dame, dan Sony. Ini nggak bisa tergantikan ya. Para fakir yang terus belajar, yang terus nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, dan yang terus-menerus kita sama-sama belajar dan semangat. Oke, kita akan masuk ke long journey gitu ya. Kita akan deep dive lagi berkaitan dengan topik yang kemarin kita bahas dan banyak sekali pertanyaan berbicara dalam konteks yang namanya repetisi atau reinkarnasi. Nah, kita akan mengawali dengan Isra Mi'raj. Nah, Mas Sony, Bang Dam itu ada kalimat gini kan, ati Allah wa ati Rasul gitu ya. Kita mengikuti Rasul gitu. Kalau Nabi Muhammad puasa, kita puasa. Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Tapi kalau di yang satu ini nih, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kita biasanya diem gitu. Kan suruh ngikutin ya. Gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu nih. Kalau Nabi Muhammad melakukan, berarti dicontohkan untuk kita juga melakukan. Nah, ini akan sangat menarik pembahasan ini. Sekali lagi, buka pendengaran, penglihatan dan hati. Dan yang paling penting, mari kita sama-sama mengosongkan gelas agar apapun yang kita diskusikan menjadi sebuah pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Mas Sony, gimana Mas? Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Topik ini kita bahas mengenai Isra Mi'raj karena di episode sebelumnya sebut tuh Isra Mi'raj. Coba kita bahas sedikit ya. Tentu saja nanti pada saat pembahasan yang ayat ini nanti di 17 ayat 1 kita akan bisa lebih dalam nih, icip-icip dulu ya. Boleh dibuka Kang Abu surat 17 ayat 1 ya. Oke. Surat 17, suratnya juga udah Al-Isra gitu ya, spesifik. Isra itu artinya perjalanan. Perjalanan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi di situ ada kata-kata hambanya. Jadi artinya kalau kita merasa sebagai hamba Allah, sebenarnya ayat ini ayat untuk mengajak bahwa kita semua bisa loh mengalami ini gitu. Karena ini bukan cerita sejarah hanya untuk Nabi Muhammad saja, karena disebut situ hambanya. Jadi hambanya yang sudah memenuhi qadarnya atau ukuran dari ukuran ya, maka dia akan mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj ini gitu. Jadi artinya apa sih Isra Mi'raj itu? Isra itu artinya perjalanan. Tentu saja pada waktu itu diceritakan misalnya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya lalu naik pesawat namanya Buraq ya kan ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dia setelah itu di Masjidil Aqsa katanya sholat bareng, lalu kemudian dia naik ke atas Sidratul Muntaha untuk menerima salah satunya menerima perintah sholat gitu ya. Lalu kemudian ketika ditanya seperti apa, ternyata dia bisa jawab di perjalanan ada kafilah dan sebagainya mau akan datang sebagainya. Sebenarnya Isra itu perjalanan non fisik sih sebenarnya. Di perjalanan dari diri kita yang lebih tinggi untuk menempuh perjalanan non fisik gitu ya. Bukan perjalanan fisik gitu loh. Jadi dan yang ketika disebut sebagai di situ Al-Haram, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah simbol gitu. Simbol, ada hakikat di balik itu ya. Jadi misalnya di situ disebut hambanya, berarti kita semua bisa mengalami itu. Yang kedua di situ ada Al-Haram. Masjidil Haram itu artinya adalah tempat sujud yang suci gitu, bebas dari kotoran. Nah, kemarin kita udah dibahas bahwa Baitullah yang sejati ada di dalam hati. Baitullah ada di sekelilingnya, ada Masjidil Haram. Jadi hati yang dalam proses disucikan. Ketika hati itu terjadi pensucian dari semua kotoran, dari semua konsep, dari semua batasan dan sebagainya, maka hati itu memperjalankan kita
Di situ tulisannya juga bukan Maha Suci Allah yang telah membuat hambanya berjalan, tapi diperjalankan, memperjalankan hambanya. Jadi hambanya tuh nggak kemana-mana, tapi diperjalankan gitu, bukan usaha dia sendiri gitu. Berarti Allah yang sedang memperjalankan dia. Yang diperjalankan non fisik yaitu kesadaran dari Masjidil Haram yang suci itu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di situ perlambang, karena setahu saya sih pada waktu itu Masjidil Haram itu belum secara fisik itu belum seperti masjid seperti itu. Masjidil Aqsa juga kan Khalifah Umar ya. Jadi belum secara fisik, mungkin tandanya udah ada, tapi belum secara fisik disebut sebagai masjid buat tempat sholat gitu. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad kan Masjid Kuba gitu. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya tempat yang jauh atau yang terjauh gitu. Aqsa dalam bahasa itu artinya terjauh. Nah, apa sih hakikat dari sini? Kalau menurut Al-Ghazali, apa sih yang terjauh itu? Itu katanya yang terdekat itu adalah kematian. Yang berat adalah memegang amanah. Yang paling besar adalah nafsu. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Yang paling tajam adalah mulutmu gitu. Yang paling jauh adalah masa lalu gitu. Jadi artinya Al-Ghazali bilang bahwa Al-Aqsa itu artinya masa lalu kamu yang paling jauh gitu. Artinya apa? Kalau kita belajar mengenai perjalanan hidup dari diri kita yang sejati, roh kita itu, maka kita dibawa ke masa lalu kita yang dulu gitu. Untuk bisa menyadari, dapat kesadaran yang lebih tinggi bahwa hidup ini nggak cuma sekarang hidup yang sekarang ini snapshot dari rangkaian kehidupan, babak-babak drama kehidupan yang berchapter-chapter gitu ke masa lalu gitu, sampai dengan kehidupan yang pertama kali. Makanya waktu itu Nabi Muhammad bilang, aku waktu Isra bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya gitu. Nah, bagi teman-teman sekalian, coba dilihat tuh cerita mengenai, saya bicara tentang Alif Lam Mim gitu. Bahwa di situ ada utusan Tuhan yang terdiri dari energi-energi atau roh-roh yang menyatu di Alif Lam Mim, Ya, Sin dan sebagainya gitu ya. Jadi masa lalu Nabi Muhammad secara energi roh itu dia bisa memahami perjalanan hidup dari utusan-utusan nabi-nabi yang sebelumnya. Sehingga ketika dia ditanya, dia bisa menceritakan kembali sebagai sebuah pengalaman gitu ya. Apakah Nabi juga melakukan bereinkarnasi? Itu bukan reinkarnasi seperti yang kita ketahui kalau untuk utusan Tuhan atau Nabi ya, tapi dalam rangka pengutusan gitu. Sehingga energinya tuh, rohnya tuh sama gitu sebenarnya, ada kesamaan di situ gitu. Sehingga dia bisa mengalami kembali. Jadi dia bisa mengalami hidup-hidup sebelumnya dan dia mengajak kita untuk mengalami pengalaman yang sama. Itu yang pertama tentang Isra. Jadi perjalanan ke masa lalu. Lalu setelah menjalani kesadaran bahwa hidup kita ini berulang-ulang, kita akan dibawa baru ke kesadaran Mi'raj gitu. Nah, kesadaran Mi'raj itu ada di surat 53 ayat 1 sampai 18. Coba dibaca kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Najm 1 sampai 18. Ya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Sebenarnya kata-kata Muhammadnya nggak ada ya. Ya. Itu kawanmu. Ya. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Kata-kata Jibril juga nggak ada. Ya. Di situ adanya Sadidul Quwah, yang maha kuat. Siapa yang maha kuat itu? Oke. Ya, Tuhan itu sendiri. Allah itu sendiri. Oke. Yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu dalam kurung menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sebenarnya di sini nggak ada Jibrilnya sih. Ya. Jadi yang menampakkan diri dengan rupa asli itu siapa? Dia juga gitu ya. Tuhan kan? Iya. Jadi Nabi Muhammad bertemu Tuhan dalam wajah yang asli. Iya. Wajah yang asli itu seperti apa Tuhan itu gitu kan? Waktu dia Mi'raj. Apakah dia bertemu Tuhan dalam bentuk wajah? Karena di surat 603 dibilang dia itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Iya. Tapi dia maha melihat. Berarti bukan wajah yang seperti kita bayangkan. Tetapi muka gitu lah. Bukan. Oke. Bukan. Tapi wajah yang asli. Jadi yang sebenar-benarnya Tuhan gitu.
bukan yang ada di otak kita gitu. Oke. Wujud sebenar-benarnya gitu. Makanya disebut Sidrah al-Muntaha, yang artinya Sidrah itu kesadaran, Muntaha itu yang paling tinggi gitu. Ketika kita sampai ke kesadaran paling tinggi, kita berjumpa dengan Allah dengan sebenar-benarnya gitu. Kira-kira gitu. Terus sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Tadinya jauh, Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Ya. Maka jadilah dia dekat, dia dalam kurung juga ya, pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. jadi dekat sekali gitu. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya. Ini selalu Jibril kan? Iya. Padahal ini pertemuan dengan Tuhan sih. Ya, oke. Ya sebetulnya direct ke Tuhan gitu ya. Dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Nah, kenapa dia yakin bahwa itu wajah Tuhan dalam wajah yang asli? Karena sebelumnya dia pernah lihat. Sebelumnya kan roh kita itu kan pernah bersama Tuhan gitu. Ada memori ya? Iya, memori roh. Jadi ketika kita bersama Tuhan, kita sadar, oh ya ini benar, Tuhan itu seperti ini, roh kita yang ngomong gitu. Jadi, oke, silahkan lanjut dulu. Yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Sidratil Muntaha itu bukan tempat, tapi kesadaran. Oke. Sidrah itu kesadaran, Muntaha itu yang paling tinggi gitu. Oke. Muhammad melihat Jibril lagi-lagi ya, ini dianalogikan itu. Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya, diliput, jadi ada kayak semacam penyingkap gitu. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Ya, jadi ketika orang sudah sampai ke kesadaran Sidrah al-Muntaha itu kesadaran yang paling besar. Karena dia bisa berwujud melihat Tuhan dalam wajah yang asli yang pernah dilihatnya dulu ketika dia ada di alam roh bersama Tuhan. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dulu kita bersama Tuhan dan akan kembali kepadanya ketika kita waktu masih hidup ini mengalami kesadaran yang paling tinggi untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, jadi dari tempat masjid yang terjauh masih ada kesadaran lebih tinggi lagi, yaitu kita bisa mengalami pengalaman perjalanan roh untuk bisa kembali melihat melarut di dalam Tuhan. Baru kita bisa cerita bahwa oh Tuhan itu begini nih hakikatnya gitu kan. Jadi yang namanya Isra itu adalah perjalanan dari hidup kita melihat masa lalu. Sementara Mi'raj itu adalah ketika roh kita itu bisa mencapai kesadaran tertinggi untuk bisa bertemu dan istilahnya itu kembali kepada Tuhan sebelum mati gitu, kira-kira gitu ya. Nah, yang ini disebut sebagai, kalau di Injil itu adalah 2 jenis kelahiran, yaitu kelahiran yang berulang atau tadi perjalanan hidup kita yang lalu itu namanya kelahiran sebagai air. Kalau Mi'raj itu adalah kelahiran sebagai roh gitu. Nah, ada percakapan antara Nabi Isa atau Yesus dengan Nikodemus di Yohanes 3 ayat 1. Dikatakan bahwa adalah seorang Farisi yang namanya Nikodemus, dia pemimpin agama Yahudi. Lalu dia datang kepada Nabi Isa atau Yesus dan berkata, "Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tiada tanda seorang pun yang mengadakan tanda tangan kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus mengatakan atau Nabi Isa mengatakan gini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak bisa kembali kepada Allah," gitu. Lalu ada kata-kata lagi, kata Nikodemus kepada Nabi Isa, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia udah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya kembali dan dilahirkan lagi?" Lalu jawab Nabi Isa, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air," artinya mengalami kehidupan berulang, "dan sebagai roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah, tidak bisa kembali lagi." Artinya
2 kali dia ngomong gitu kan. Nah, lalu dia berkata, bagaimana engkau sebagai pengajar Israel tidak ngerti hal-hal seperti ini gitu. Jadi ternyata di sini juga disebutkan bahwa Isra Mi'raj itu kurikulum yang dialami Nabi Muhammad, tapi juga dialamin oleh Nabi Isa gitu, nabi-nabi sebelumnya. Jadi makanya hamba-hamba Allah yang mau kembali itu harusnya mengalami perjalanan kesadaran untuk kembali hidup-hidup lalu dan kesadaran untuk ketemu atau menyadari Tuhan itu sendiri. Nah, ketika orang itu bisa lahir kembali sebagai air, artinya kan air itu kan dari air mani yang bercampur dan sebagainya. Yang kedua adalah kelahiran sebagai roh, artinya sebagai roh itu dia udah kembali kepada Tuhan dan balik lagi gitu, lahir lagi namanya sebagai roh gitu, mesti gitu. Itu dia akan mempunyai kesadaran yang akhirnya bisa mengantarkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kurikulumnya itu seperti itu gitu. Itu terlalu ini nggak, pusing nggak? Oke sih, oke. Maksudnya ada perspektif yang kita penting untuk mengetahui dalam konteks ya perjalanannya itu apa sih? Ya. Kan kalau sekarang kita bicara dalam konteks perjalanan yang cepat dalam semalam berapa kilometer apa, ya oke lah ya. Itu kan dalam konteks cerita yang dalam tanda petik kita udah ulang-ulang gitu. Tapi kita lebih memasuki ketika ini adalah perjalanan kesadaran. Jadi ada sesuatu yang at least gini loh Mas, ketika kita bicara dalam konteks Nabi mau melakukan dan ketika kita adalah sebagai hambanya, ya maksudnya kita punya kesadaran bahwa semua orang bisa mengalami ini gitu loh. Iya bisa. Itu poinnya gitu. Memang kurikulumnya begitu. Kurikulumnya begitu. Ya. Oke. Kita berhenti dulu di kurikulum itu, kita lihat dari pandangan Bang Damai nih. Gimana nih Bang Damai nih? Iya, terima kasih Kang Abu. Mas Sony uraiannya luar biasa. Dan itu mungkin belum terbiasa bagi kebanyakan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bahas ini. Saya mulai dari sini Mas Sony, Kang Abu. Sebenarnya dari surat Al-Isra itu ayat 1 itu, surat 17 ayat 1 itu di situ tersimpan isyarat Subhanalladzi asra bi abdihi lailal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan abdi. Jadi dalam tasawuf state of soul abdihi, hamba itu kan nothing. Nothing. Jadi saya mau dari sisi ininya Mas Sodi, dari perjalanan kontemplasi ke dalam diri itu. Kalau kemarin kita sempat bahas 7 derajat jiwa, nafsu ammaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah, kan itu 7. Jadi perjalanan malam di kegelapan malam itu, tadi kan ke masa lalu. Isinya masa lalu itu apa sih kalau dari sisi kita? Itu kan perjalanan Nabi yang sudah advance. Kalau kita ingin mengalami Isra Mi'raj, mau tidak mau kita akan melewati kurikulum, melewati ammaroh, lawamah, mulhamah gitu kan. Jadi kita akan melihat karakter-karakter jiwa kita yang masih galau, takut, amarah, benci, dendam di beberapa kali kehidupan gitu. Oke. Kalau tidak misalnya belum meyakini hidup sebelum yang sekarang, ya setidaknya waktu kita SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan banyak cerita-cerita berulang. Itu kan masa lalu juga. Oke. Cuma kan masa lalunya banyak di neraka gitu. Nah, selama kita masih terjebak di banyak neraka itu, biar teman-teman bisa ngalami juga Isra ini. Kan terjadinya di malam hari satu sisi itu pararok lagi. Malam itu keheningan, tapi di sisi yang lain itu malam itu adalah kegelapan gitu. Oke. Nah jadi Kang Abu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan kita dari kita yang sangat egois, yang diwakili dengan perasaan sedih, marah, kesal, dendam, dengan segala jenis emosi itu yang masih tersimpan di memori kita, itu tiba-tiba dimurnikan, disucikan. Itulah sampai kepada kesucian hati, nafsu mutmainnah. Jadi teman-teman bisa ngecek, oh Isra-nya saya gimana di perjalanan saya? Saya sudah bisa melewati belum? Luka-luka batin saya itu sampai kepada hati yang terbuka, itulah Masjidil Haram. Ketika hati saya sudah mutmainnah, tersucikan, barukah saya bisa ke tempat yang jauh. Ridho, ya kan? Itu kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Iya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah itu juga ada kaitan dengan salah satu nama malaikat.
ridwana Ridwan. itu. Jadi Penjaga surga ya. penjaga surga. Jadi di situ kalau dia sudah sampai ke mutmainnah, maka Isra berikutnya dia akan mudah ridho. Orang kalau sudah mudah ridho dalam kehidupan ini, perjalanannya itu sudah sangat dalam sebetulnya. Apalagi kalau dia sudah diridhoi. Kalau sudah diridhoi kan dia sudah bisa menjadi sumber inspirasi buat orang lain. Oke. Nah sampai kepada kamilah itulah kondisi diri manusia yang sangat paripurna. Al-Aqsa baru dia menemukan di situ Al-Muntaha, Sidratul Muntaha, pertemuan. Jadi itu dari sisi perjalanan kejiwaan ini, Mas Kang Abu. Nah, kalau demikian adanya, kita jadi paham sekarang kita akan bisa diperjalankan kalau kita menghambakan diri, bersiap untuk nothing, untuk fakir, itu bukan siapa-siapa. Kalau enggak susah tuh, masih gandolin benci, dendam gitu kan. Kemarin Mas Soni kan bilang, kalau saya pegang ini sebentar nggak apa-apa. Kalau 2 tahun kan capek juga, ini ringan loh ini. Ini dendam dipegang lama gitu loh. Nah di masa lalu di dalam memori kita itu banyak banget. Ini artinya teman-teman, Isra-nya kita itu ya kalau mencicipin, ya sholatnya kita itu harusnya membantu kita. Kan oleh Isra Mi'raj kan sholat nanti kan. Ya. Sholat itu adalah sebagai metode agar kita selalu bisa menghamba. Nah sebenarnya ada perspektif lain yang pernah saya pelajari juga dari Sufi Ibnu Arabi. Di langit pertama ketemu Adam, itu another perspektif. Langit kedua ketemu Nabi Isa dan kemudian di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, Nabi Idris dan seterusnya gitu. Nabi Musa dialog yang sampai 50 rakaat ini jadi 5 kan gitu kan. Ya. Itu kan dialektikanya di situ. Tapi poin saya ketika kita membahas Isra Mi'raj ini kita mulai membuka diri bahwa kita bisa mengalami perjalanan spiritual. Nggak usah nunggu nanti. Oke. Nggak usah nunggu kita turun dulu. Nggak usah nunggu mati suri. Tapi dengan kesadaran kita menapaki perjalanan. Nah Nabi Muhammad kan juga kalau dalam konteks sejarahnya yang dicinta Khadijah meninggal, istri beliau, pamannya Abu Thalib meninggal, itu masa tanda petik berkabung. Masa berkabung itu Nabi tidak terlalu aktif melakukan kegiatan. Nah dan masa berkabung itulah tiba-tiba dihibur beliau, diajak jalan-jalan. Nah menarik juga Mas, kendaraannya itu buruk. Buruk itu kan berasal dari kata barkut. Buruk bukan babu pakai rok ya. Barkut itu kilat gitu. Kilat. Sekarang kan flash. Kayak internet kan set gitu kan. Jadi ya ini udah mulai jangan alergi lagi nih. Mayoritas kita, wah itu mungkin gak ya? Ya sekarang surat bisa saya kirim langsung kok. Wajah saya bisa nyampe ke Amerika kok. Kalau makin canggih teknologinya nanti wajah saya bisa nyampe ke Mars gitu kan. Artinya itu mungkin gitu. Nah ini pakai kendaraan kilat. Buruk itu kilat. Nah simbolnya kuda lah kalau zaman dulu, apalagi kendaraan paling cepat dan pakai sayap gitu. Dan kepalanya perempuan gitu kan. Itu banyak simbol kayak Krishna itu membimbing Arjuna untuk naik itu ya. Kuda itu kereta kuda itu kan banyak simbol. Jadi yang penting kalau dari saya Isra Mi'raj ini jangan lagi dilihat sebagai sebuah dongeng, tapi sebuah fase perjalanan kita mau nggak mau. Nah di situ tadi menarik lagi tuh 2 kelahiran. Kita lahir ke dunia ini, ke bumi ini fisik nih, ini secara umum. Tapi begitu kita mulai menampil ada mulai kelahiran ego, personality kan gitu. Tapi mau kemudian nanti ada kelahiran yang sifatnya hakiki, kelahiran rohani, kebangkitan. Nah disitulah nanti kita mulai bicara hakikat kebangkitan itu. Kalau kita tidak mengalami kebangkitan rohani, kesadaran ilahi ini, maka kita akan Isra-nya di situ lagi tuh. Amarah, lawamah, mulhamah, jiwa-jiwa yang rendah gitu. Itu kan sementara. Oke. Nah obatnya, metodenya itu, tapi jangan dilihat sholat dalam arti ritual yang begitu ya. Atau kayaknya kita perlu bahas juga sholat ini. Oh iya penting. Banyak banget. Penting. Itu karena di situ nanti banyak rahasia Isra Mi'raj ini terbongkar. Gitu kan. Oke, ini Khomeini pun sebetulnya ada nulis buku judulnya Mi'raj Rohani. Itu bahas sholat secara hakikat. Imam Al-Ghazali juga membahas tentang rahasia sholat. Ibnu Arabi juga. Jadi sebenarnya sufi-sufi zaman dahulu
sudah banyak membuka rahasia-rahasia itu, nah kita bisa membuka diri ke sana. Oke. Ya saya ngeliatnya ke situ Mas Sony. Ya, Kalau oke. perjalanan masa lalu Nabi kan yang bagus-bagus. Nah kalau ini kita jujur saja. Yang kita lihat kenang masa SMA, aduh mantan nyakitin banget. Itu Israelnya begitu. Gak bisa-bisa ke Masjidil Haram. Masih ada apa ya? Belenggu kali ya. Iya masih banyak belum. Jadi jujur Isra kita masih di kegelapan yang begitu. Karena itu kita butuh sholat itu sebagai metode atau meditasi yang dalam untuk kita bisa nanti mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Sebagai sebuah pengalaman ya. Jangan sebagai peringatan Jangan sebagai peringatan. Atau upacara ya. Iya. di kalender. Oke. Nah, by the way, maksudnya kan kita penting tahu why-nya gitu ya. Ini perjalanan ini tuh sebetulnya esensinya tuh untuk apa sih, maksudnya? Jadi gini, perjalanan Isra itu esensinya tuh kan kita mengetahui perjalanan kita dari kehidupan pertama kali gitu. Lalu di dalam perjalanan itu kan kita banyak mengalami pengalaman hidup. Dalam pengalaman itu banyak emosi-emosi negatif yang kita akumulasi sampai di kehidupan sekarang. Sebagai contoh dendam, kemarahan, kebencian, kekhawatiran, frustasi, asa segala macam yang terakumulasi sampai di hidup sekarang. Sehingga hati kita tidak bisa lepas. Di hati kita tuh berat, bebannya tuh terlalu banyak gitu. Nah, memang Allah menghubungkan orang-orang yang ketemu dulu di kehidupan sekarang juga. Tapi kan ketika kita ketemu teman, kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita ketemu tuh ada kaitan masa lalunya. Ketika kita ketemu masalah yang sama, kita nggak sadar bahwa itu diulang karena pelajarannya kita belum tahu. Ketika kita hatiku kok rasanya nggak bisa bahagia lepas, kita nggak sadar bahwa itu ada dendam yang di carry di Kepin ya. panggul ya selama berpuluh-puluh ratus kali hidup misalnya. Ketika kita kemudian nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan hati kita itu, ternyata hati kita tuh tertutup oleh banyak sombongan misalnya, keakuan, merasa diri sebagai Tuhan dan sebagainya gitu. Semua itu kan kita akumulasi, Kang Abu. Sehingga kalau kita hanya sadar hidup tuh, misalnya umur saya hampir 50 gitu, 40 misalnya. Ya saya cuma sadar dari umur 0 sampai umur segini. Saya nggak sadar yang lalu-lalu tuh seberapa besar dan beratnya itu. Nah ketika kita diperjalankan kembali, sebenarnya tujuannya untuk meringankan perjalanan itu untuk akhirnya kembali kepada Tuhan gitu. Nah kuncinya di situ adalah memaafkan, memohon ampun, memaafkan diri sendiri juga, memaafkan orang lain, mohon ampun, mengakui, menyesali, mengambil pelajaran dan sebagainya. Jadi kalau rangkuman dari kehidupan masa lalu kita tuh dibikin snapshot, kita baru sadar bahwa oh selama ini hidup saya tuh udah diulang-ulang karena ada banyak pelajaran yang sebelum ambil. Kayak kata Einstein kan, insanity is doing the same thing all over again and yet you are expecting a different result gitu. Gimana mau di hidup ini kembali ke Tuhan kalau cara kita menjalani hidup masih seperti di hidup-hidup sebelumnya gitu. Akhirnya terjadi pengulangan terus gitu. Makanya Quran tuh ngomong kenapa kamu tetap kafir? Iya. Gitu ya. Kenapa gitu-gitu lagi kali ya? Nah, di surat 228 kan? 28 kan? Apa kamu tetap kafir padahal aku yang mematikan, menghidupkan? Iya. Di situ kan yang mati dan hidup kan jasad fisiknya. Kalau roh dan jiwa kan nggak kenal mati dan hidup. Jadi udah dimatikan, dihidupkan. Jasad fisik tuh di mati hidup terus menerus, dan pada akhirnya kamu akan dikembalikan kan terakhir gitu. Jadi sebenarnya ini nggak cuma sekedar bisa diajarin misalnya, Sony kamu tuh harus memaafkan kesalahan orang. Kamu tuh harus let go dendam kamu sama orang lain. Kalau kamu nggak ngalamin peristiwanya itu waktu itu, kamu menganggap bahwa menahan, mengkoleksi dendam itu suatu hal yang benar karena pada waktu itu benar-benar sakit gitu hati kita gitu. Misalnya, benar-benar kita ngerasa diri kita benar dan kita akan kita pegangin terus nih dendam sampai kapanpun karena ini benar gitu. Yang benar gue, yang salah orang lain misalnya. Tapi itu kan nggak sehat ya gitu.
Nah, kita dengan Isra itu kita naik ke kesadaran lebih tinggi sehingga bisa mengamati kesadaran yang lebih rendah itu. Kalau kita ngelihat orang lagi stres, lalu kita naik ke kesadaran lebih tinggi, kita jadi lucu. Ngapain sih lu stres banget kayak gitu doang? Ngapain gitu? Kan ngerugiin diri lu sendiri gitu. Tapi kan itu hanya terjadi kalau kesadaran lebih tinggi bisa mengamati. Jadi syarat dari Isra dan Mi'raj itu naik kesadaran lebih tinggi. Saya bisa mengamati kesadaran yang lebih rendah, termasuk kesadaran jiwa yang hidup berkali-kali itu gitu. Nah, dengan begitu kita baru bisa ngeberesin mohon ampun, minta maaf satu persatu gitu atas apa-apa yang pernah kita alami, ngambil pelajaran dari snapshot kehidupan itu. Itu Isra gitu. Mas Sony, boleh saya tambah sedikit? Kang Abu ya, ini mumpung Mas Sony ini tadi. Jadi pengalaman saya katakan menemani orang, Kang Abu, coaching lah gitu, dengan drama hidup yang luar biasa perih, baik dengan orang tuanya ataupun dengan pacarnya gitu kan. Pada saat dia cerita ke saya, itu masih emosional. Dia tidak bisa menonton, mengamati itu, Mas. Nah, saya kasih dia praktek sedikit untuk bisa tersucikan gitulah kira-kira. Karena ada kata-kata subhanallah tadi itu kan. Ini kayak yang saya bilang isyarat tadi. Nah, katakanlah sebut namanya itu mutmainnah, jiwa yang mutmain. Begitu dia sudah mengalami ketenangan itu, baru diajak lagi dia untuk bercerita tentang masa lalu itu, Mas. Sehingga baru dia bisa menertawakan, menonton sosok dirinya yang terluka, yang disakiti. Itu langsung ini direct, Mas, dalam dialog itu. Kadang-kadang diajak dia untuk melakukan satu proses masuk ke dia tutup mata, terus dia begitu dia lihat, gimana? Kamu masih marah nggak sama dia? Udah dimaafkan belum? Terjadi dialog itu. Nah, pada waktu dia sudah menyaksikan, bisa mengamati personality, sosok-sosok yang ya kalau si Dame yang masa lalu itu, ini tersenyum, diketawa. Aku boleh cerita aku yang tadi nggak? Iya, gimana Mas Sony? Jadi saya pernah ngalamin ya, di hidup saya yang lalu tuh, saya pernah jadi seorang anak yang berkecukupan, anaknya orang cukup kaya gitu lah ya, hidupnya enak gitu. Lalu di umur 5-6 tahun tuh saya main sama temen-temen gitu. Terus pas main itu ada kayak bambu gitu, jadi bambu diginin terus pak gitu, itu nyolok nusuk ke mata itu 2 blok gitu. Dan pada saat itu saya jadi buta gitu. Lalu karena buta dan jadi cacat gitu, keluarga dan orang tua saya tuh tidak menerima kondisi itu gitu. Akhirnya di tengah saya udah dalam kondisi buta begitu, keluarga dan orang tua saya pada waktu itu membawa saya ke hutan dan saya dilepas di kayak buang anak kucing gitu. Dan pada waktu itu saya buta, masih kecil, gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa, terus merasa dendam yang sampai puncak gitu sama orang tua dan keluarga saya. Karena itu menurut saya tuh jahat banget gitu mereka. Saya udah ngomong jahat ya, luar biasa gitu. Bukannya di take care, malah dibuang. Sehingga mulai saat itu saya mulai mencari makan sendiri. Wah, itu cari makannya makan daun-daun di hutan segala macam, sampai akhirnya ketemu orang-orang dan di pasar gitu. Akhirnya saya jadi pengemis gitu, yang hidup kekurangan, dihina orang, ditendang, diapain, pokoknya di seumur hidup sampai mati gitu. Jadi sampai mati itu saya membawa dendam dan kemarahan yang luar biasa gitu. Yang membuat dendam dan kemarahan itu saya bawa sampai sekarang. Sampai waktu itulah ya. Saya disadarkan. Sehingga waktu di snapshot diputar ulang itu, bukan kisah itu pengalaman. Iya, maksudnya jadi kisah pengalaman itu. Itu dengan kesadaran yang lebih tinggi, saya merasa bahwa secara diri saya pada waktu itu sebuah dendam itu suatu hal yang sangat normal dan benar gitu. Untuk marah dan dendam sama orang tua dan keluarga gitu. Karena dengan kondisi itu. Iya. Tetapi secara kesadaran lebih tinggi, ternyata dendam dan kemarahan yang saya bawa berkali-kali hidup itu dan di carry over terus, itu membebani saya gitu. Terus kesadaran lebih tinggi bilang, ngapain kamu bawa dendam itu sampai sekarang gitu?
kamu memaafkan, maafkanlah orang tuamu itu, keluargamu itu dengan sepenuh hati. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa maafin gitu. Teorinya gampang, tapi rasain lagi dendam itu nggak bisa. Akhirnya kasih sayang Allah bisa bantu untuk let go itu, melepas dan memaafkan. Setelah itu dimaafkan dan selesai gitu, hati saya tuh plong dan bahagia luar biasa gitu. Jadi selama ini saya membawa beban itu dari hidup ke hidup, dari hidup ke hidup gitu. Sampai saya bisa memaafkan, dibantu oleh kasih sayang Allah gitu. Dan kebahagiaan ternyata pada saat memaafkan gitu. Sesuatu yang saya nggak bisa cuman sekedar dikasih tahu guru atau kitab suci gitu. Atau orang ustadz gitu, memaafkan, tolak perbuatan buruk dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu kan teori. Tapi ketika kita ngalamin perjalanan itu jadi sebuah pengalaman. Dilihat lagi dari atas, ternyata beban ini saya bawa terus menerus setiap hari, setiap saat gitu. Nah, tanpa perjalanan itu saya nggak bisa ngalamin itu gitu. Semua sebuah teori. Aku mau naik lagi ke Mi'raj ya. Tadi baru Isra. Mi'raj itu bagaimana Kang Abu, saya, Bang Dame mau kembali ke Tuhan kalau nggak ngalamin Mi'raj? Nggak mengalami kembali ke Tuhan tuh rasanya kayak apa gitu. Itu kan ada preview dulu gitu. Sebelum ada teasernya dulu gitu. Ada gladi resik. Begitu kita kembali ke ngalamin itu, baru sadar bahwa oh ini Tuhan yang sebenarnya gitu, bukan yang merasakan pikiran dan segala macam. Sehingga ada kerinduan kepada Tuhan untuk kembali. Nah, kalau bisa ngalamin itu, ya itu adalah keajaiban dan anugerah yang tertinggi dalam hidup ini. Lebih dari semuanya deh. Oh, ya ujung-ujungnya adalah ilahi rojiun tadi gitu ya. Tapi itu kan kata-kata ya nggak sih? Iya. Ya maksudnya ketika kita mengalami ini tuh bukan jadi kata-kata lagi, tapi benar-benar pengalaman, kesaksian, experience gitu. Iya, kesaksian. Oke. Terakhir nih, what to do, Bang Dame, dengan pemahaman ini in daily basis apa sih? Ya, saya sangat terinspirasi banyak dari cerita Mas Sony, dan ya diulang ceritanya pun saya masih merasakan, dan saya mempercayai masing-masing individu, masing-masing pejalan itu mengalami Isra ini. Tetapi kan ini kita bahas supaya sahabat-sahabat yang menonton ini mulai terbuka bahwa ini terjadi gitu. Subhanallah asra bi abdihi gitu. Cerita Mas Sony tadi itu, bayangkan kalau misalnya, mungkin masih banyak yang belum bisa memahami ya, tapi saya mengimani itu, meyakini itu, dan mengerti kalau kita tidak menyaksikan, mengalami langsung bagaimana dendam itu menyakiti kita, benci, putus asa itu, dan tiba-tiba kita mengalami kasih sayang yang hadir itu kan subhanallah kesucian kan. Tiba-tiba kita di situ dibantu, ditemenin untuk menyelesaikannya, lalu kemudian kita menyaksikan kembali peristiwa itu, sudah bisa mengamati yang tadi. Sudah bisa mengamati. Itu kalau dalam konteks sekarang Kang Abu, seorang inspirator itu bicarakan bukan yang bagus-bagusnya yang asik. Cerita luka-luka yang babak belur, yang dia ceritakan lagi, dia sudah berdamai gitu loh. Dan saat dia bercerita pun kita kerasa, Mas Sony tadi juga kalau diteruskan itu, emosi dendamnya itu bisa ada itu. Karena itu so real gitu. Nah, karena itu bagi kita, apa sih yang perlu kita lakukan? Kita mulai tadi, kita kan sudah diskusi juga bahwa pemahaman itu penting dulu, pengetahuannya. Karena begitu nanti kita mulai diperjalankan atau berjalan melalui praktek disiplin meditasi, zikir, tirakat, kita jadi paham bahwa semua yang diceritakan dalam kitab suci itu nggak bisa kabur dari situ, harus dilewatin gitu loh. Harus dilewatin gitu. Dan sesama salikin, sesama pejalan, kita bisa saling belajar satu sama lain gitu. Kan emosi-emosi itu macam-macam ragamnya gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau kita mau ambil dalam perspektif teologi atau pemahaman umum selama ini, oleh Isra Mi'raj itu kan disebut sholat. Nah, sholat itu bisa dijadikan metode. Saya nggak tahu, nanti kita coba bahas Kang Sony, Kang Abu. Siapa tahu insya Allah inspirasi hadir.
Sholat bisa kita jadikan sebagai, bukan sholat ritualnya ya, sholat itu connection kan, intimacy with God. Kita bisa mengalami Isra-nya, bisa juga mengalami Mi'raj-nya untuk pertemuan yang indah, gladi resik bertemu Tuhan sebelum tubuh ini di akhir. Expired. Oke. Gitu Kang. Thank you Bang Damai. Terakhir Mas Adi, what to do? Ini kan diperjalankan, jadi jangan ada kemauan, saya mau Isra Mi'raj gitu ya, atau saya mau mengalami itu. Yang penting tadi Bang Damai bilang, semua konsep yang kita udah punya tuh lepas aja dulu semua. Jadi artinya nggak usah ada mau, nggak usah. Yang penting ini tahu dulu ada ini. Jadi setelah itu pada saatnya nanti ketika sudah saatnya dan kita tidak menolak gitu, tidak menganggap ini suatu ya ditolak gitu ya, konsep yang ditolak, kita akan diperjalankan sama Allah untuk mengalami itu. Tadi Nabi Isa bilang bagaimana mungkin orang akan kembali ke kerajaan Allah jika tidak mengalami kelahiran sebagai air dan kelahiran sebagai roh. Jadi berarti dua ini ya harus dijalanin kan kalau mau kembali rojiun itu. Sekarang gitu di kehidupan ini. Di kehidupan ini kalau bisa kan, artinya nanti kita diskusi lebih jauh lah bagaimana. Tapi kan tadi syaratnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Aqsa itu artinya terjauh, yaitu masa lalu. Lalu Sidratul Muntaha itu tertinggi. Kalau tertinggi kan bisa dilihat yang bawah gitu. Ya. Kesadaran bisa mengamati. Kan tadi Bang Damai bilang, mengamati itu kalau kita udah di tertinggi. Nah jadi, tapi itu kita nggak bisa berjalan sendiri. Karena bukan perjalanan fisik. Itu non fisik kan. Jadi artinya diperjalankan. Jadi what to do, ya jadikanlah hati ini Masjidil Haram lah dulu gitu. Mulai dari situ gitu. Oke, maafkan kemarin takwa. Oke, makasih Mas Andi, Bang Damai, good start ya ini ya. Tapi poin opininya mudah-mudahan dari cerita tadi kita tuh kalau sekarang merasa berat, siapa tahu ada sesuatu yang belum dimaafkan. Jadi mungkin kita bisa memulai langkah pertama dengan memaafkan. Yang siapa tahu dengan memaafkan, dan mungkin sudah dibuktikan ya, kita sama-sama sudah membuktikan bahwa itulah yang akan membuat perjalanan kita menjadi ringan. Terima kasih.